BPJS Kesehatan memasuki babak baru karena kebijakan lama dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. BPJS akan melakukan penghapusan kelas paling bawah dari layanan BPJS. Saat ini, hanya disebut kelas BPJS. Sebelumnya, layanan terbagi ke dalam 3 kelas, yaitu kelas 1, 2, dan 3 menjadi hanya kelas standar saja untuk layanan non-premium kelas 1. Rencana tersebut telah disampaikan Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN sejak 2020 lalu dan ditargetkan mulai berlaku tahun 2022 atau paling lambat Januari 2023. Nantinya, sesuai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, peserta BPJS hanya akan menerima layanan kelas rawat inap standar dan kebutuhan dasar kesehatan atau KDK saja. Sebelum menggeluti rencana tersebut, ada baiknya kita bahas tuntas mengenai latar belakang BPJS. Menurut data yang diperoleh dari situs resmi BPJS, jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1949, program pelayanan kesehatan ini dikhususkan untuk pegawai negeri sipil dan keluarganya saja. Pada tahun 1968, pemerintah pun menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1/1968 dengan membentuk Badan Penyelenggaraan Dana Pemeliharaan Kesehatan atau BPDPK yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya. Kemudian tahun 1984, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 yang mengubah BPDPK dari sebuah badan lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu Perum Husada Bakti atau PHB yang melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya. Pada tahun 1992, PHB berubah status menjadi PT Askes melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes Komersial. Pada Januari 2005, PT Askes dipercaya pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin atau PJKMM, yang selanjutnya dikenal menjadi program Askeskin. PT Askes juga menciptakan program jaminan kesehatan masyarakat umum atau PJKMU. Dan pada 1 Januari 2014, barulah BPJS Kesehatan diresmikan sebagai transformasi dari PT Askes. Melalui program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata. Aturan BPJS tahun 2014 itulah yang masih digunakan hingga sekarang. Untuk diketahui, besaran iuran BPJS Kesehatan perorangan tahun 2021 untuk kelas 1 senilai Rp160.000 per bulan, kelas 2 senilai Rp110.000 per bulan, dan untuk kelas 3 senilai Rp42.000 per bulan yang disubsidi pemerintah hanya Rp7.000 per Januari 2021. Desakan kenaikan tarif pada penghapusan kelas BPJS ini disuarakan oleh Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau ARSI.
Arsi mengeluhkan indeks tarif pembayaran klaim kepada rumah sakit swasta belum mengalami kenaikan selama 8 tahun terakhir. Sinyal-sinyal Arsi setuju jika aturan penghapusan kelas rawat inap diterapkan tampak jelas. Dengan syarat, nilai besaran tarif nantinya dapat menyesuaikan kenaikan beban layanan kesehatan atau setara dengan tarif kelas 1 dan kelas 2 yang berlaku sekarang, yaitu berkisar antara Rp100.000 hingga Rp150.000. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kepastian berapa besaran tarif iuran yang akan ditetapkan. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN, Mutakin, mengatakan belum mengetahui besaran karena masih dalam proses. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengungkapkan wacana penghapusan kelas BPJS ini akan membebani masyarakat dan apabila ketentuan ini diputuskan, maka perlu ada tata kelola yang baik. Trubus menilai kebijakan ini hanya menguntungkan pihak pemerintah saja. Meski tidak sepenuhnya beruntung, akan tetapi tetap saja terjadi ketimpangan dan berat sebelah. Senada dengan itu, Koordinator Bidang Advokasi BPJS Kesehatan, Timbul Siregar pun turut bersuara. Dia menilai penerapan kelas standar dalam layanan rawat inap BPJS Kesehatan akan berdampak kepada besaran iuran dan tarif INA CBJS. Ia memprediksi besaran iuran dan tarif INA CBJS akan dihitung ulang menyesuaikan dengan dua jenis kelas standar. Dari sederet pro dan kontra yang muncul setelah wacana penghapusan kelas BPJS mencuat ke publik, diharapkan itu menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah sebelum memutuskan kebijakan tersebut. Dalih-dalih ingin meningkatkan fasilitas layanan kesehatan masyarakat, malah menjadi pesakitan. Terlebih lagi, wacananya mencuat di tengah perekonomian yang compang-camping akibat pandemi yang tak kunjung usai. Apakah kebijakan yang diambil nanti dapat dipastikan sesuai visi misi BPJS, yaitu seluruh penduduk Indonesia terlindungi jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata?